menghadapi kenyataan-kenyataan dalam hidup dalam dunia ini. Karena fakta, saudara, dunia ini tambah lama tidak tambah baik. Tambah lama tambah susah. Kalau saudara-saudara sebagai orang dagang, kita mau jujur. Dalam saat-saat seperti ini adalah saat yang paling susah. Betul enggak? Maka dari itu kalau saudara tidak benar-benar berpegang akan firman daripada Tuhan, saudara akan jatuh. Karena kita akan berjalan di dalam jalan yang sangat sempit. Maka kita belajar akan firman Tuhan pada malam hari ini, perkara peranan Elimelech dan Naomi. Di dalam kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Pada zaman para hakim, memerintah atas ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kalau kita perhatikan saudara, bahwa Elimelech ini adalah orang Bethlehem Efrata. Tuhan Yesus asalnya dari mana? Bethlehem Efrata. Saudara tahu bahwa Allah itu mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan Elimelech dan Naomi. Tetapi Elimelech tidak dapat mengerti akan kehendak daripada Tuhan. Karena jalur daripada Tuhan Yesus itu adalah jalur raja-raja. Betul enggak? Maka dari itu Elimelech dari Bethlehem, Yehuda, dan Efrata. Allah mempunyai rencana di dalam jalur Elimelech bahwa akan dipakai sebagai jalur untuk melahirkan juru selamat Yesus Kristus. Tetapi Elimelech tidak mengerti dan tidak kuat untuk menanggung rencana Allah. Elimelech diberkati Tuhan luar biasa. Karena dia dari Bethlehem Yehuda pindah ke Moab. Karena di Bethlehem ada apa? Kelaparan. Saudara tahu. Kira-kira kalau orang yang takut kelaparan itu orang kaya atau orang miskin? Hah? Orang kaya. Orang kaya takut kelaparan. Sebab apa? Paling susah untuk puasa. Kalau orang miskin, kalau perkara disuruh, wah ayat firman Tuhan, puasa, doa, biasa. Karena sudah biasa tidak makan. Kalau bilang puasa, dia bilang puasa, puji Tuhan, biasa. Tapi kalau orang kaya suruh puasa, bilang apa?
Waduh, susah Pak Yusa. Kenapa? Belum pernah rasa lapar. Lapar sedikit saja sudah bingung. Apalagi puasa sehari suntuh tidak makan dan minum. Susah. Nah, saudara perhatikan, kita pada malam hari ini kita belajar. Di dalam kehidupan dunia masa sekarang di Indonesia maupun di Amerika, sekarang adalah kelaparan. Kelaparan bukan kelaparan makanan, tetapi di dalam dunia perdagangan, di dalam kesulitan dan kesukiran. Cari untung susah luar biasa. Saudara tahu. Tetapi kerap kali di dalam menghadapi masa kelaparan ini, masa yang sulit dan sukar ini, kita kerap kali seperti Elimelech, lari ke tempat yang penuh dengan kelimpahan. Cari uang yang gampang. Apa? Judi. Porkas. Ya toh? Supaya apa? Cepat untung, kelimpahan. Tapi saudara perhatikan, firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita, di dalam keadaan engkau di daerah yang lapar, engkau lari ke tempat yang berkelimpahan, tidak malah kamu berkelimpahan, tapi malah mati. Maka dari itu kita orang Kristen saudara, harus belajar akan firman daripada Tuhan. Kalau engkau mau menikmati hidup berkelimpahan dengan Allah. Di dalam masa kelaparan sekalipun tidak perlu takut. Karena firman Tuhan berkata, kalau penyakit sampar datang 10.000, rebah di sebelah kananmu, 1.000 di sebelah kananmu, 10.000 di sebelah kirimu, tidak akan menimpa engkau. Tak yakin enggak? Percaya enggak? Tapi kalau enggak buktiin bagaimana? Saudara kerap kali kalau dengar kesaksian saya, saudara bilang apa? Paling-paling. Begitu dah. Tapi kalau saudara enggak mau ngalami sendiri, saudara rugi. Maka saya selalu katakan, orang Kristen kalau tidak mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus, kamu bukan orang Kristen. Kekristenanmu hanya teori. Kekristenan harus punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Karena apa? Karena Alkitab ditulis untuk supaya saudara dan saya mengalami secara pribadi. Pada waktu saya mengawinkan anak saya pada 5 Juli yang lalu, saya kerap kali kalau di Surabaya bersaksi, di mana-mana bersaksi bahwa Allahku adalah Allah yang luar biasa. Tapi kerap kali orang kan mesti harus membuktikan. Nah, pada waktu saya mengadakan perayaan itu, saya tanya istri saya, karena sebelumnya itu saya tanya, kamu butuh biaya berapa? Saya tanya, istri saya berkata, cukup 3 juta, sebab kita tidak mau pesta banyak gede-gedean, kecil-kecilan saja wong. Cuma tonangan, maksudnya tonangan dulunya. Sehingga pakaiannya pun pakaian tonangan. Pakai pakaian minta warna hitam sama merah. Ya wis. Tetapi apa terjadi saudara? Kurang kira-kira 1-2 minggu Tuhan berkata, kawin. Bingung saya. Loh Tuhan tonangan kok kawin? Teken surat kawin. Saya tanya, kenapa Tuhan? Sebab anak muda, kalau bilang tunangan, itu kan belum tentu kawin. Betul enggak? Bisa enggak hidup suci zaman sekarang? Apalagi di negeri Belanda, bebas. Mau kumpul kebo boleh. Maka dari itu, pada waktu itu Tuhan mengatakan, tekan surat kawin, nikahkan. Waduh, lah masih sekolah kok Tuhan. Sebab kalau tidak, dia tidak akan hidup dalam hidup kesucian daripada Allah. Sekolahnya akan terganggu. Waduh, oke deh. Lalu berubah semua pikiran. Lalu kita mau ngundang orang berapa Tuhan? 1.000. Lalu ganti saya tanya sama istri saya. Kamu ngundang berapa? Kalau saudara tahu, nyetak undangan itu 200. Karena pikir istri saya, sekali ini 200 cukup, wong kecil-kecilan, 3 juta cukup. Gak cukup. Istri saya bilang,
Ini gak bisa sekarang. Tambah. Sampai 4 kali cetak. Akhirnya ngundang orang 1.000. Yang datang 1.500 sampai 2.000. Bingung enggak kamu? Dan kita pesen makanan cuma 1.000. Saya lihat, wah orang kayak begini banyaknya. Karena pada waktu pesta itu suasananya, anak saya berkata, Pak, saya mau pesta ini suasana kehadiran Allah. Dan bukan pesta biasa. Kenapa saya berkata? Tanpa kehadiran Tuhanku Yesus yang meneguhkan, ini semuanya kosong dan sia-sia. Dan kami berdoa, kami minta Papa juga berdoa, supaya Yesus Tuhan kita sendiri yang hadir dan memberkati aku. Dan saudara tahu, suasananya suasana KKR. Jadi yang datang itu banyak. Ayah saya lihat gitu, perutnya sakit. Kenapa perutnya sakit? Karena bukan karena seneng, karena apa? Ini nanti makanannya ndak cukup. Malu. Jadi orang tua biasa toh, takut, malu. Orang kalau takut, perutnya sakit. Bukan sakit kena bakteri, sakit karena saraf. Takut. Saya tanya, Pak, kenapa kok diem saja? Perutku sakit. Kenapa sakit? Kamu lihat orang segini banyaknya? Iya, bingung saya. Nanti makanannya bagaimana? Saya berkata, saya tahu. Tetapi Allah sudah berkata, Allah tidak pernah mempermalukan hambanya. Dan apa terjadi? Saya katakan, saudara, biarpun saudara datang banyak, saudara tidak usah takut, makanan akan habis. Sampai engkau makan selesai dan makanan itu tidak akan habis. Karena apa? Karena 5 ketul roti menjadi 5.000. Allah sanggup lakukan segala perkara. Dan terjadi sungguh saudara. Luar biasa. Allah mengadakan luar biasa. Dan pada waktu biaya itu saya tanya, biayanya berapa? Wah habis duitnya dan 4 juta sudah habis. Lah terus, wah kurang seminggu, kurang 3 hari, anak saya bilang, mah, yureknya bagaimana? Nggak ganti. Loh. Kurang 3 hari kok minta ganti. Lalu saya bilang, ganti apa? Loh lah wong kawin kok pakai yurek hitam ya, lucu toh Pak. Waduh mateng ini. Kira-kira kurang 3 hari, kira-kira kalau saudara jadi orang tua, anaknya yureknya minta ganti itu lalu bagaimana? Sinting enggak? Bingung enggak? Bingung kalau engkau cara berpikir manusia. Tapi tidak bingung berpikir dengan Allah. Maka pada waktu itu kami sekeluarga berdoa. Saya katakan, ayo kita berdoa. Tanya Tuhan bagaimana ini penyelesaiannya. Berdoa. Itu jam 1 siang. Berdoa. Setelah selesai berdoa, saya tanya, siapa di antara kamu yang mendapat pernyataan daripada Tuhan? Lalu anak perempuan saya berkata, saya. Apa pernyataan Tuhan? Tuhan mengatakan, nak, jangan takut dan khawatir. Aku sudah sediakan pakaianmu yang terindah. Lalu ganti saya yang tanya, di mana? Mana ada pakaian yang pas kamu, setelan kamu, tinggi kamu. Cuma sekarang ini sudah dibuat. Siapa yang tahu? Tapi Tuhan sudah berkata, Papa, Tuhan Allah sudah menyediakan Bapakku. Dan kita cari. Gini saja, Pak. Kita pergi ke tukang yang bikin rok kemanten. Kalau kita ada, itu bagian saya. Kalau tidak, saya konsekuen. Pakai yurek tunangan. Tidak apa-apa. Oke. Lalu kita pergi. Kita pergi ke satu tempat, tidak ada. Tempat yang kedua, dia demikian masuk. Dia berkata, itu rokku. Bayangin, saudara. Rok itu baru dipajang baru. Lah kan kita belum tahu kalau itu pesanan orang. Lalu dia bilang, itu rokku. Saya bilang, ya coba dulu Tony. Iya, amin. Lalu dia tanya, itu rok siapa? Yang buat bilang apa? Belum ada yang punya. Loh, lah kok Anda bisa buat? Tidak tahu. 2 minggu yang lalu saya kepengen membuat model yang paling baru dan ini. Dan belum ada yang pesen.
Dan waktu dipas sama anak saya, ukurannya, besarnya, tingginya, semua ukuran dia. Sampai orangnya bilang, kok persis seperti dia yang pesen. Nggak diubah apa-apa, tinggal bikin topinya. Dia bilang, luar biasa. Lalu istri saya tanya, berapa? Sewanya satu kali pakai 225.000. Hah? Lalu istri saya nengok saya, kenapa? Lah duit di kantong saya tinggal 5. 5 apa? 5.000. Dan istri saya ya bilang, di kantongmu berapa? 5.000. Lah kamu, ya persis sama kamu. 5. Lalu istri saya nengok saya, dia berkata begini, bagaimana? Lah saya nengok kemana? Ya nengok ke atas, saya bilang. Tuhan bagaimana? Tuhan berkata, amin. Saya berkata, amin. Ya. Lalu istri saya bilang, iya. Lalu dia juga bilang, oke, bayarnya kapan? Lusa. Oke. Setelah dipas semua, dan besok diambil karena pakai topi, saya pulang. Anak saya bilang, Pak, duitnya piye, Pak? Ya, lusa. Ya, lusa. Loh, tapi Tuhan bilang apa? Oke, ya sudah oke lah, masa bodoh. Oke. Kira-kira kalau saudara kantong cuma 5.000, lalu saudara ngadepi itu, lalu pikir saudara bagaimana? Pasti saudara punya pikiran satu jalan. Jalannya apa? Nanti kalau sudah pesta kan dapat sumbangan. Iya tak? Nah, lalu sementara ini untuk bayar itu, saudara bilang apa? Utang. Lah, itu pikiran siapa? Pikiran manusia. Kalau pikiranmu begitu, jadinya bagaimana? Utang. Sebab seperti firman Tuhan berkata, sesuai dengan imanmu akan terjadi seperti itu. Saya tidak pernah punya pikiran begitu. Saya cuma bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana? Tuhan bilang, oke. Saya bilang, oke. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Pokoknya lusa, oke. Nah, itu masalahnya saudara. Kita kerap kali menghadapi kenyataan, pikiran ini jalan, dan akhirnya kita tidak berjalan dengan iman. Iman adalah percaya akan sesuatu yang tidak kelihatan. Elimelech menghadapi satu kenyataan di mana ada kelaparan, dia tidak malah belajar doa puasa, tetapi malah dia mencari kesenangan, kelimpahan. Dan akhirnya yang didapati adalah kematian, saudara tahu. Kita orang Kristen harus berubah cara berpikir. Berjalan dengan iman, bukan dengan perbuatan. Kita harus percaya bahwa Allah-Mu menyertai. Di dalam masa yang kesulitan, kita harus menghadapi segala sesuatu itu. Percaya bahwa pasti akan ada jalan yang dibuka oleh Tuhan. Maka pada waktu itu, besoknya saya berangkat ke Cirebon. Saya pelayanan di Cirebon, pulang. Kemudian setelah pulang, istri saya mengatakan kepada saya, bahwa tadi ada orang mencari kamu, tetapi saya katakan engkau ke Cirebon. Lalu nanti jam 1 datang, karena saya sudah katakan jam 12 kamu sudah ada di rumah. Nah, kenapa? Tidak tahu, dia punya buntelan, dia berkata ini harus diserahkan Pak Yusa, karena saya dititipin oleh seorang direktur dari Jakarta, tetapi isinya apa saya tidak tahu. Saya berkata, saya mau terima. Istrinya bilang, tidak boleh Bu, kecuali Yusa sendiri. Saya bilang, apa sih itu? Nah, kita tidak pernah maunya pikiran, saudara. Karena apa? Sumbangan-sumbangan itu biasanya kan datang pada waktu pesta sama setelah. Tapi pada waktu saya datang, dia berkata begini, Pak, saya mau ketemu Pak Yusa. Oh ya, saya. Oh ya, tolong Pak ini terima. Kasih tanda tangan. Apa Pak isinya? Tidak tahu Pak. Cuma suruh nyerahkan Pak Yusa. Oke, saya terima. Setelah saya terima satu bungkusan, saya berikan istri saya. Saya bilang, buka apa isinya. Loh, kita itu besok mesti bayar loh. Ya besok bayar, sudah. Jangan mikir. Pokoknya ada, saya bilang. Lah tapi sekarang belum ada. Belum ada. Siapa tahu jawabannya di dalam bungkusan itu. Saya bilang, lalu dibuka sama dia, apa sih kok tidak boleh dibuka, tidak boleh diterima orang lain. Buka sama dia, jebret, apa isinya? Uang puluhan ribu, baru gres dari bank 2 juta.
Masuk akal enggak? Nyumbang orang kawin 2 juta. Kalau 20.000 mungkin. Kalau 2 juta ada enggak di sini yang enggak ada dah? Saudara tahu, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah kita. Baru terima begitu, saya dapat entrokal dari istri Pak Samudi. Apa? Orang Surabaya mau datang semuanya, jumlahnya kira-kira berapa itu? Kira-kira sekitar 50-an. Hah? Lah, terus saya bilang gini, orang Surabaya ini ditidurin mana? Dan mereka mesti mau bukti. Kalau Pak Yusak ngomong, wah, mesti dibuktiin dong. Betul enggak? Lalu saya bilang, jangan khawatir, saya sediakan hotel. Saya sedia hotel, bayar hotel berapa? 1 juta. Khusus untuk anu. Lalu saya ya lapor sama Tuhan. 1 juta itu sudah dikasih korting 40%. Jadi saya bayar 40%, korting 60%. 1 juta. Sebabnya apa? 1 kamar 35.000. Saya bilang, biar kalau mereka datang semua silahkan tidur dengan nyenyak. Allah sanggup lakukan segala perkara. Buktiin. Saya bilang. Lalu mereka tak kumpulin 1 hotel. Lalu apa terjadi saudara? Saya pulang tinggal lapor sama Tuhan. Tuhan, 1 juta. 1 juta ini Tuhan. Untuk hotel itu. Tuhan berkata, aku sudah selesaikan. Saudara tahu apa? Besok itu ada orang ngasih selembar cek. 1 juta belakangnya ditulis. Khusus untuk bayar hotel. Masuk akal enggak? Enggak. Kalau saya saksikan saudara paling... Bagaimana ya? Kayak dongeng. Tapi saudara percaya enggak bahwa Allahmu itu adalah Allah yang luar biasa? Engkau punya Allah, Yesus Kristus. Dia pada waktu di dalam dunia, Yesus ini manusia atau Allah? Pada waktu di dalam dunia loh. Manusia seperti saudara dan saya. Tetapi manusia Yesus, dia berjalan di atas air. Apa enggak dongeng? 5.000 orang, 5 ketul roti. Enggak dongeng. Orang mati, bangkit. Dongeng enggak? Ini loh saudara. Engkau anak-anak Yesus barusan nyanyi. Aku akan seperti dia. Aku akan seperti Kalau saudara percaya, Yesus sudah berkata, barang siapa percaya kepadaku, dikatakan bukan 1-2 orang. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan. Bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Kekristenan harus dialami secara pribadi dan dipraktekkan, saudara. Kau akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang Allah lakukan. Saya barusan cerita sama Pak Samudi kemarin. Tadi di dalam mobil. Saya berkata begini, Sam, kita ini kayak dongeng, Sam. Karena hidup itu memang tidak bisa mengerti. Saya kemarin hari Jumat itu pergi ke Jakarta cuma semalam. Karena apa? Karena di Entrokal dimintain tolong sungguh-sungguh untuk membuka persekutuan. Saya berkata, maaf Pak, saya itu mau ke Surabaya, saya doa puasa, sedang menyiapkan diri. Mulai hari Rebu sampai Sabtu saya doa puasa. Pak Yusak tolong ini pembukaan dan kami sudah berdoa Pak Yusak. Lalu saya berdoa, Tuhan ini jatah siapa sih? Sebetulnya jatahnya Pak Awon Datuk, tapi Awon Datuk dari ujung pandang telepon tidak bisa datang. Terus saya bilang, Tuhan ini bagaimana? Tuhan berkata, layani. Oke, saya layani. Lalu saya datang ke Jakarta, saya buka persekutuan, saya khotbah di sana. Saudara tahu, besoknya pagi-pagi saya mau pulang, ada 4 orang datang. Tidak janjian dan tidak ngasih tahu saya, pokoknya datang jam 7:30, jam 8, setengah 9, jam 9, orang 4. Ngapain? Saudara tahu. Dia berkata, loh kok kamu kok di sini? Iya, saya kepengen berbincang-bincang, berdiskusi sama Pak Yusak. Lah saya saya orang 4 ini saya bilang, wah kita seroh ya. Lalu berdiskusi di situ.
Setelah diskusi ramai sampai jam setengah 10, saya pulang. Naik pesawat saya pulang ke Bandung. Apa terjadi saudara? Waduh, anak saya datang itu bilang apa? Papa, saya berdoa dan Tuhan mengatakan pintu-pintu langit terbuka. Dan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, buka pintu langit. Lalu saya bilang, lah apa maksudmu? Papa mesti membawa berkat banyak sekali. Lalu istri saya bilang, kamu itu kalau dapat berkat banyak itu tidak usah ngomong-ngomong sama anakmu. Nanti anakmu itu tidak takut kalau tidak bisa menghargai uang. Lalu saya bilang, kamu tidak bisa menyimpan berkatmu dengan anakmu. Anakmu lebih peka dan lebih mengerti. Demikian saya datang langsung tanya, Papa mesti berkat berlimpah. Karena aku pada waktu berdoa Tuhan mengatakan, pintu langit perintahkan buka, buka. Saudara tahu, waktu saya pulang ditanya, Papa berapa Papa bawa berkat? Mesti banyak. Hari ini tanah Tuhan mau buka pintu berkat. Waduh nak, ternyata kamu kok luar biasa. Tuhan tuh luar biasa. Papa pergi Jakarta cuma semalam pulang. Dan berapa Tuhan kasih berkat? Saya tanya, Tuhan berkat ini buat siapa? Tuhan bilang, bawa pulang, kantongi. Berapa? 2,8 juta. Masuk akal enggak? Hah? Susah, dagang susah. Sulit. Uang susah. Kayak dongeng. Berapa Papa? 2,8 juta. Nah benar toh Pak? Kalau Allah mau pintu berkat dibuka, jeglek. Bendaharanya diperintah, bayar. Buka berkat untuk Yusa. Bayangin luar biasa. Saya sampai tidak bisa mengerti. Allah itu luar biasanya saudara. Dan saya cuma ngomong sama seorang di Jakarta, seorang penginjil. Dia pulang dari Kalimantan selama 2 tahun. Kemudian saya tanya kepada dia, bagaimana kamu di Kalimantan? Bapak Yusa, Tuhan berkati dan ladang luar biasa di sana. Dan aku akan kembali dengan tim sana untuk membina itu dan kontrak rumah. Dan akan mengadakan penginjilan karena luar biasa beban di sana. Oke, berapa kamu biaya? Saya butuh 6 juta Pak. Sekarang sudah kumpul 6,5 juta. Sekarang kumpul berapa? Sudah kumpul 4 juta Pak. Kapan kamu berangkat? Ya secepatnya. Oke, berdoa. Saya cuma katakan. Ya Pak, tolong doakan. Kamu berdoa, saya bilang. Siapa tahu kalau Tuhan mau pakai aku sebagai saluran berkat. Loh ya toh? Lalu jangan bilang begini. Berdoa, minta Tuhan. Tapi kamu enggak apa-apa. Ya kamu, saya. Lah ya itu namanya, kamu mati ya mati yo. Saya, enggak bisa dong. Saya bilang, kamu berdoa. Siapa tahu Tuhan pakai aku menjadi saluran berkat. Oh ya, gitu Pak. Oke, berdoa. Saya bilang. Lalu dia berdoa. Ya berdoanya belum sempat. Saya ketemunya di dalam persekutuan gini, saya ngomong. Langsung saya pulang, saya berdoa, Tuhan. Hati saya kok terbeban sih Tuhan. Anakmu itu, hambamu itu. 2,5 juta aja kok Tuhan. Saya bilang. Apa terjadi saudara? Dalam pikiran saya melintas nama seorang. Saya bilang, Tuhan, kalau ini kehendakmu, aku telepon malam ini juga. Jam 10 saya telepon.